Assalamualaikum, Annyeong guys, welcome to my channel. Channel ini berisikan tentang video audiobook dari cerita-cerita aku. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan tentunya nyalakan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih. Bukan Sembarang Mantan, episode 2. Ramdan memarkirkan roda 4-nya di parkiran kantor milik sang ayah. Ia tak datang sendiri, ada istri tercinta yang senantiasa mendampingi. Sebenarnya yang ditunjuk buat nerusin perusahaan ayah, Mas aja kan? Aku gak ikut-ikutan, tanya Kanaya sembari memerhatikan suaminya melepas sabuk pengaman. Nanti biar ayah aja yang nyampein. Memangnya kenapa sih kalau kamu ikut terjun mengurusi perusahaan ayah? Kamu keberatan? Ramdan balik bertanya. Aku ngerasa gak pantas aja mas, takutnya nanti perusahaan bakalan bangkrut karena punya pemimpin yang gak berpengalaman kayak aku. Wanita yang mengenakan belt top berwarna peach itu merasa minder saja dengan kemampuannya. Udah, gak perlu minder gitu. Kamu pasti bisa kok. Ayah gak akan ngelepasin kamu gitu aja. Mending kita langsung temui ayah ya. Ayo turun, ajak Ramdan. Ia lalu membuka pintu mobil, kemudian menghampiri sang istri yang kini baru saja keluar dari mobilnya. Pria dengan kemeja berwarna hitam itu lantas menggandeng tangan sang istri. Mereka lalu berjalan beriringan memasuki badan kantor. Beberapa karyawan Wira Group yang melihat kehadiran anak beserta menantu pemilik perusahaan itu lantas menyapa dengan hormat dan tak lupa memberi senyum teramah. Siang Pak Ramdan, Bu Naya. Siang. Ramdan dan Kanaya pun membalas sapaan para karyawan dengan ramah pula. Ada satu karyawan kantor yang ditugaskan untuk menyambut kedatangan putra beserta menantu Hari Eka Wira tersebut. Pegawai pria itu langsung menyambut kedatangan Ramdan dan Kanaya dengan hangat. Kemudian mengantarkan mereka ke ruangan Hari, karena di sana Hari telah menunggu. Bapak Hari sudah menunggu di dalam Pak, kata pegawai tersebut ketika baru saja sampai mengantarkan Ramdan dan Kanaya ke depan ruangan Hari. Terima kasih banyak Pak, jawab Ramdan. Karyawan tersebut membalas dengan seulas senyum tipis, kemudian meminta izin untuk undur diri dari hadapan Ramdan dan juga Kanaya. Ada seorang wanita berusia 40 tahunan yang baru saja keluar dari ruangan Hari. Wanita tersebut lantas menyambut kedatangan Ramdan dan Kanaya dengan senyum ramahnya. Selamat siang, Pak Ramdan dan juga Bu Kanaya. Pak Hari sudah menunggu di dalam, kata Lani yang merupakan sekretaris Hari. Siang Bu Lani. Perkenalkan, ini istri saya. Bu Lani sering dengar tentang istri saya, tapi baru kali ini bisa bertemu kan? Gimana Bu? Istri saya cantik kan Bu? Tanya Ramdan meminta pendapat. Bu Kanaya jelas sangat cantik Pak. Pak Ramdan memang tidak salah memilih seorang istri, gurau Lani. Jangan berlebihan begitu dong Bu, mujinya. Semua wanita terlahir cantik kok Bu. Kanaya merasa sungkan dengan pujian yang dilontarkan oleh Lani. Kalau begitu kami permisi masuk dulu ya Bu. Ramdan mengambil alih menyudahi obrolan. Ia kemudian mengetuk pintu ruangan sang ayah. Saat mendengar instruksi masuk dari ayahnya, Ramdan lantas menekan gagang pintu kemudian membuka pintu tersebut. Siang ya, sapa Kanaya ramah pada bapak mertuanya. Hai siang nak, ayah sudah menunggu kalian dari tadi. Hari lantas menutup laptopnya. Perhatiannya langsung beralih pada anak dan juga menantunya. Baik Ramdan dan Kanaya bergantian mencium punggung tangan Hari. Mereka lalu duduk di sofa empuk yang sudah tersedia di seberang meja kerja Hari. Kalian sudah makan siang? Tanya Hari berbasa-basi pada anak dan juga menantunya.
Udah ya, tadi sebelum datang ke sini, Kanaya mengambil alih untuk menjawab. Ayah senang kalian bersedia datang ke sini, dan yang paling membuat ayah makin senang, Kanaya bersedia jadi penerus perusahaan ini. Ungkap Hari penuh haru. Ya, kami pasti senantiasa akan membantu mengurus perusahaan ayah. Mohon maaf, Ramdan dan Naya jarang mengunjungi ayah. Ramdan terlalu sibuk dengan perusahaan kita yang di Jakarta. Naya pun selama ini sibuk dengan kuliahnya di luar negeri. Tapi untuk sekarang, Naya selaku perwakilan dari Ramdan akan senantiasa ada di samping ayah. Kebetulan Naya udah menyelesaikan pendidikan S2-nya. Jadi sekarang Naya bisa benar-benar fokus mengelola perusahaan ini. Tutur Ramdan panjang lebar. Oh, tidak masalah, Nak. Ayah pun mengerti dengan kesibukanmu. Oh iya, Nay. Kamu sudah siap jadi orang kantoran kan sekarang? Tanya Hari dengan nada bergurau. Kanaya mengulas senyum gugup. Ia sebenarnya belum pernah sekalipun terjun ke dunia perkantoran. Naya siap ya. Naya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu ayah. Duh, ayah terharu sekali memiliki menantu sepertimu. Tapi kamu tenang saja, Nak. Ayah tidak akan melepaskan kamu begitu saja. Nanti, asisten pribadi sama sekretaris ayah akan membantu kamu selama bekerja di sini. Nanti ayah akan kenalkan kamu dengan mereka. Sambung Hari. Kalau sama sekretaris saya, tadi Naya udah kenalan kok ya di depan. Tinggal sama asisten ayah aja. Kemana perginya soulmate-nya ayah? Masa jam kerja begini masih keluyuran? Ramdan sudah biasa menyebut Haitham sebagai soulmate ayahnya karena hubungan mereka berdua sangat kompak dan tentunya dekat. Paling dia lagi ngopi sebentar di pantry, Ram. Dia kan kalau siang-siang belum ngopi katanya kurang semangat gitu, Ram. Nah, itu sepertinya dia. Masuk. Hari memerintahkan seseorang yang baru saja mengetuk pintu ruangannya untuk bergegas masuk. Nah, ini dia orangnya. Sudah selesai ngopinya, Sam? Ini ada yang ingin berkenalan dengan kamu, ucap Hari begitu Haitham masuk. Ramdan dan Kanaya refleks menoleh ke belakang. Ramdan menyambut kedatangan Haitham dengan senyum simpul. Namun, berbeda dengan Kanaya. Wanita itu menatap seorang pria dengan kemeja abu-abu yang tengah melangkah menghampirinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa wajah pria itu begitu mirip dengan Iamnya? Bedanya, pria yang detik ini berada di depan Kanaya tersebut tampak terlihat lebih tampan dan dewasa. Tak jauh berbeda dengan Haitham. Di balik wajahnya yang tenang, dalam hati ia tengah bertanya-tanya. Apakah ini seperti mimpi? Ia tiba-tiba dipertemukan lagi dengan seorang wanita yang memiliki wajah sangat mirip dengan orang di masa lalunya. Siang, Sam, Ramdan menyapa terlebih dahulu. Siang, Pak Ramdan. Haitham membalas menyapa meski ia merasa sangat gugup saat ini. Tak lupa ia pun membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Ujung matanya tak sengaja bertemu dengan tatapan mata Kanaya. Benar-benar mirip, batin Haitham. Sam, perkenalkan, ini Kanaya. Selama kamu bekerja di sini, kamu pasti belum pernah bertemu dengan menantu saya yang paling cantik, kan? Hari memperkenalkan Kanaya pada asisten pribadinya. Haitham lantas menatap Kanaya makin dalam. Sesaat, rasa nyeri menjalar pada hatinya. Tadinya, Haitham sebatas mengira kalau wajah wanita itu hanya sekedar mirip dengan wajah kekasihnya yang dulu. Namun, saat tahu nama mereka berdua sama, Haitham semakin yakin Kanaya menantu Hari adalah Yaya. Nama panggilan sayang Haitham pada Kanaya dulu. Yaya atau Kanaya adalah wanita yang sudah membuat hidup Haitham rapuh selama 5 tahun terakhir ini. Haitham mencoba bersikap seprofesional mungkin.
Ia lalu membukukan badan di hadapan Kanaya sebagai tanda hormat. Tak lupa, senyum simpul senantiasa ia suguhkan pada wanita yang setiap detik ia nanti kabarnya. Selamat siang, Bu Kanaya. Bibir Kanaya bergetar, dadanya bergumur hebat. Bagaimana bisa seorang kekasih yang dulu sudah ia capakan, kini malah hadir kembali sebagai asisten pribadi ayah mertuanya? Apa yang kiranya sedang Tuhan rencanakan untuknya? Jadi Nay, Haitsam ini yang nantinya akan membantu dan membimbing kamu selama mengurus perusahaan. Haitsam ini orang kepercayaan ayah di perusahaan. Hari memberitahu soal tugas Haitsam di sini pada menantunya. Oh, begitu ya. Semoga bisa bekerja sama dengan baik ya, sahut Kanaya basa-basi. Ia lalu menunduk kemudian menautkan kedua tangannya. Detik ini telapak tangannya terasa dingin dan bergetar. Posisi Haitsam saat ini tengah berdiri di samping atasannya. Ia tampak dengan saksama mendengarkan percakapan antara Hari dan Ramdan. Sesekali ia curi-curi pandang ke arah Kanaya. Wanita itu terlihat masih menunduk dan diam. Haitsam dan Kanaya memilih menjadi pendengar setia. Mereka berdua sama sekali tidak ada mood untuk ikut terjun bercengkama dengan Hari dan Ramdan. Mereka tengah bertengkar dalam kebisuan, bertanya-tanya dalam hati. Kenapa keduanya harus dipertemukan kembali dengan cara seperti ini? Sedari dulu, Haitsam hanya tahu Kanaya menikah dengan pria kaya. Ia sama sekali tidak menduga kalau pria kaya tersebut adalah Ramdan. Dan dalam kondisi seperti ini, apakah Haitsam masih pantas mengharapkan Kanaya kembali? Sedangkan ayah mertua Kanaya adalah orang yang sangat Haitsam hormati. Ia tidak ingin menjadi pengkhianat untuk Hari, namun Haitsam pun tak mau memungkiri kalau dirinya masih sangat mencintai Kanaya. Bahkan, sedari dulu rasa cinta itu tak pernah berkurang sedikit pun pada Kanaya. Bersambung. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan episode selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum.